Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video 2 kali ini saya akan memodifikasi template dan aturan konfigurasi CI-nya, dan nantinya akan menghasilkan tampilan seperti ini. Perkembangan COVID-19 di Indonesia akan menampilkan total positif, total sembuh, total meninggal. Lalu selanjutnya kita lihat apakah localhost-nya sudah diaktifkan. Di sini saya sudah aktifkan. Lalu selanjutnya kita akan cek ke web browser-nya. Nah, di sini sudah aktif untuk localhost-nya. Nah, selanjutnya kita akan memodifikasi di bagian localdisk, lalu exams, kita ke htdocs. Nah, lalu file yang kemarin yang telah kita buat, kita akan memodifikasi ini. Lalu bisa kita buka file tadi dengan menuliskan nama file tersebut. Lalu jika sudah, maka akan keluar tampilan seperti ini. Dan ini adalah tampilan halaman kode liter kita. Lalu di sini kita akan memindahkan folder yang telah kita buat tadi ke text editor-nya. Bisa kita pindahkan ke sini. Lalu kita ke application. Lalu di dalamnya ada config. Kemudian ada autoload.php. Lalu selanjutnya di baris 61 kita tambahkan session. Selanjutnya kita tambahkan form validation. Lalu di baris 92 bisa kita tambahkan di bagian sini URL, lalu form, setelah itu file. Lalu kita simpan dengan menggunakan Ctrl S. Nah, lalu kita ke config. Lalu ke baris 26 di sini ada config base URL. Nah, di sini kita akan mengambil localhost yang punya kita tadi atau halaman kosong punya kita. Lalu kita kopikan saja, kita pastekan. Nah, lalu setelah itu di bagian 38 bisa kita kosongkan saja. Lalu kita save. Nah, lalu setelah itu kita kembalikan dulu di halaman luar sini. Lalu kita bikin sebuah file yaitu .htcs. Nah, lalu selanjutnya di bagian browser kita tadi ada user guide. Lalu bisa kita ketikkan htaccess, yaitu lalu kita pilih di bagian kode igniter URL. Selanjutnya bisa kita kopikan, salin, lalu kita pergi lagi ke editor, kita pastekan, lalu kita Ctrl S. Lalu kita di sini akan mendesain bagian application. Lalu kita ke views. Lalu kita bisa new folder, lalu kita bikin nama layout.
Nah, lalu kita bikinkan sebuah 5 file di dalam folder layout. Itu yang pertama ada vhead php. Selanjutnya kita bikinkan lagi di dalam folder tersebut file header php. Nah, selanjutnya lagi ada nav php. Selanjutnya lagi ada vcontent php. Selanjutnya lagi ada footer php. Selanjutnya lagi ada operator. Lalu agar memudahkan proses pengerjaan kita nantinya, bisa kita close terlebih dahulu tab-tab editor ini. Lalu bisa kita isikan di file di kontennya coding seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan ke vwaiver. Bisa kita isikan codingnya. Lalu kita isikan coding seperti ini. Lalu selanjutnya bisa kita kopas saja. Nama foldernya header, lalu nav, lalu konten, lalu footer, bisa kita save. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan membuat file di dalam view, bukan di dalam layout tadi. Lalu kita bikin file, sebuah filenya home php. Lalu selanjutnya kita akan ke kontrol, kita akan membuat sebuah file lagi, yaitu home php. Perhatikan huruf besar kecilnya. Nah, selanjutnya di bagian home tadi bisa kita ketikkan coding seperti ini. Lalu kita save. Setelah itu lalu kita refresh halaman browser kita. Nah, berjalan dengan baik. Selanjutnya lalu di bagian config ada routers, lalu kita pilih baris default controllernya, di baris 52 kita ganti menjadi home. Jangan lupa kita save. Nah, lalu setelah itu kita ke bagian views, di bagian home. Nah, sebelum itu bisa kita tes dulu ini halaman home. Lalu kita save, kita coba. Nah, berubah. Nah, lalu kita akan mengambil template, kita copy, lalu template.
Nah, ini adalah tampilan template yang akan kita ambil. Selanjutnya, lalu klik kanan, lihat sumber halaman. Setelah itu bisa kita copy dari baris pertama sampai ke 37, salin, lalu bisa kita salin ke file layout, add, bisa kita pastekan ke sini. Lalu agar template-nya ini bisa berjalan sesuai template kita, bisa kita ubah di sini. Selanjutnya bisa kita klikkan coding ini terlebih dahulu, lalu bisa kita copy. Nah, selanjutnya kita akan ubah semuanya. Lalu bisa kita paste, lalu kita save, lalu bisa kita refresh ke halaman kita. Ya, sudah muncul. Selanjutnya lalu bisa kita copy lagi di baris 847 sampai 865 untuk bagian footer. Lalu kita copy pastekan ke sini ya. Oke, lalu bisa kita ubah juga ini, kita copy dulu supaya memudahkan. Copy, lalu kita ubah semuanya. Kita paste, lalu kita save. Lalu setelah itu bisa kita simpan dulu tadi itu, lalu kita lanjut ke bagian sample text, blank text. Nah, sama seperti tadi, lihat sumber halaman. Setelah itu bisa kita ambil di baris 33 sampai 248, 33 sampai 248. Bisa kita salin, lalu kita pastekan ke header. Setelah itu save, lalu kita coba pada halaman kita. Nah, sudah berhasil untuk tampilannya. Selanjutnya lalu kita akan menghapus ke bagian yang tidak perlu. Kita mulai dari baris 92 sampai 197. Bisa kita cut. Lalu kita refresh halamannya. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian ini kita hapus menjadi waiver. Lalu kita lihat. Oke. Lalu ini biar turun bisa kita gunakan tag BR. Ya, berhasil. Lalu kita akan memindahkan ke pinup baris 16 sampai habis. Cut,
Lalu kita pindahkan lagi dari 87 ke 94, kita cut, lalu kita pindahkan ke bagian footer, lalu di footer kita taruh paling atas. Kita pastekan, save. Jika sudah, bisa kita cek di sini. Nah, lalu di bagian nav bisa kita ubah di bagian quick header-nya, kita panggil blank ini akan kita ganti. Lalu kita isi coding seperti ini. Kita save, lalu kita coba request. Nah, maka akan mengganti seperti ini. Selanjutnya, lalu ini halaman home bisa kita hapus saja. Home, lalu kita refresh. Nah, lalu di halaman home ini kita akan mengambil template kita, lalu kita kembali ke template, lalu bisa kita kembali ke dashboard, lalu ini akan kita ambil semuanya, kita klik kanan, lihat sumber halaman, lalu kita kopikan komen, ini kita salin, kita combine. Lalu selanjutnya kita akan kopikan dari 245 sampai 337. Nah, lalu kita salin, lalu kita paste, jangan lupa kita save. Kalau sudah, bisa kita refresh. Lihat. Nah, lalu bisa kita hapus baris pertama sampai 24. Lalu kita refresh halaman kita. Nah, ini udah berubah jadi 3. Lalu kita akan ubah kotak ini di 4, di sini 12. Lalu di baris 24, 4, 12. Di sini juga 4, 12, jangan lupa disimpan. Lalu kita refresh. Nah, udah. Lalu di baris 10 so kita ganti teks menjadi total positif. Di baris 33 total sembuh. Lalu di baris 56 total meninggal.
kemudian kita refresh. Nah, oke, sudah terganti. Lalu akan kita ganti warna-warnanya. Untuk yang pertama yellow. Yang sembuh kita ganti hijau, green. Oke, sudah. Lalu kita kembali ke browser kita. Oke, sudah. Lalu kita akan mengganti ikonnya. Bisa kita ke halaman sini, kemudian ke UI, lalu di sini ada icon. Nah, lalu untuk total positifnya bisa kita cari, supaya cepat cariannya bisa kita gunakan Ctrl Find. Lalu kita cari hospital, lalu kita copy, lalu di baris 6 bisa kita hapus ini, kita ganti. Nah, lalu kita refresh. Nah, kita ganti. Lalu yang sembuh bisa kita pakai smile saja. Nah, smile. Lalu kita ganti di shopping. Lalu kita save. Lalu meninggal kita ganti gambar bed. Lalu kita ganti di support, kita pastikan, kita save. Lalu oke, kita refresh. Nah, ikonnya sudah terubah. Lalu view detailsnya tidak kita pakai, bisa kita hapus. Dari 14 ke 21. Lalu hapus. Nah, hilang. Kemudian baris 30 sampai 37, lalu 46 sampai 53. Nah, oke, simpan, lalu refresh halaman kita. Nah, lalu di sini bisa kita ganti nantinya nama panjang kita, dan di sini nama panggilan kita. Nah, untuk mengganti itu kita bisa ke bagian header. Nah, lalu tulisan starminnya kita ubah. Lalu save. Lalu untuk mengganti ini kita ke halaman pinap. Nah, di sini ada
Nah, ini bisa kita ganti. Ini kita press, lalu kita refresh. Oke, sudah berhasil. Nah, jadi di sini ini adalah mengkonfigurasi CI dan memodifikasi template kita. Dan ini sudah kita buat, dan nanti kita akan sambung di video selanjutnya, di video 3. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.